Hari ini kita akan membahas tentang mudik lebaran yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Aceh Tamiang. Bagaimana keseruannya dan bagaimana topik yang akan kita bahas? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bermula dari gedung inilah, peraturan mudik di Kabupaten Aceh Tamiang kembali menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat. Kita sekarang dihadapkan dalam kondisi di mana masyarakat aktivitasnya tidak boleh seperti hari-hari dan lebaran-lebaran sebelumnya. Kita dibatasi dengan pemberlakuan larangan mudik. Padahal mudik adalah sebuah kebutuhan, mudik adalah sebuah cara untuk masyarakat beragama, bagaimana caranya ia menggembirakan dirinya setelah ia menjalankan puasa 1 bulan penuh. Dan hari ini mudik itu di Kabupaten Aceh Tamiang dilarang, perbatasan ditutup, mengakibatkan pemahaman dan opsi-opsi liar di tengah masyarakat mulai membesar. Ini menandakan bahwa ada sistem yang buruk, mulai dari Istana Presiden Jokowi sampai pada kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah penyakit yang kronis yang kita semua sadari bahwa harus secara cepat dan secara sigap mulai dari pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah untuk bekerja lebih ekstra lagi. Karena pemahaman tentang COVID-19 hanya sampai pada humas presiden. COVID-19 adalah sebuah bencana yang saya imani dan saya yakini sebagai bencana yang mematikan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah sebuah upaya yang terkesan, yang terlihat, yang sudah dipertontonkan oleh pemerintahan bahwa mereka tidak beriman kepada COVID, dalam artian tidak yakin bahwa COVID ini ada. Terbukti dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan nasional sampai pemerintahan daerah. Informasi yang mereka sampaikan tentang bahaya COVID itu terus saya katakan hanya tertahan pada humas mereka masing-masing. Kalau presiden ya di humas presiden, kalau di gubernur ya humas gubernur, tapi tidak berdampak ke desa. Masyarakat tidak paham apa itu COVID secara ini. Ini menandai bahwa ada sistem yang buruk. Saya katakan untuk memberikan pemahaman yang nyata tentang bahaya COVID, one man, one poster, ataupun one house, one poster, satu rumah, satu poster, pada menghabiskan uang negara pada hal-hal yang tidak menarik ataupun tidak berdampak kepada masyarakat. Belikan satu rumah, satu poster untuk memberikan pemahaman yang utuh, sehingga dengan ini bisa putus mata rantai COVID-19. Dengannya kita bisa kembali ke masjid, kita bisa kembali mudik bersama, kita bisa kembali lagi hidup dengan kondisi yang lebih menggembirakan. Bagaimana kondisi kita dahulu sebelum COVID melanda. Tentu kita akan lebih bahagia lagi setelah COVID ini berlalu. Setelah ini saya akan datang ke masyarakat, saya akan bertanya bagaimana tanggapan mereka tentang COVID. Bagaimana perasaan mereka ketika ikhtiar mereka, ibadah puasa mereka selama sebulan yang biasanya dirayakan dengan silaturahmi dengan keluarga-keluarganya, beberapa tahun ini dihalangi oleh tembok peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, yang padahal pemerintahan itu sendiri tidak beriman kepada COVID-19. Kami akan tanyakan. Masyarakat, kami datang.
masyarakat, persepsi dan pemahaman tentang COVID-19 sangat bervariasi. Ada yang mengartikan COVID seperti inilah, ada yang mengartikan seperti inilah. Seperti saya katakan di awal, ini adalah dampak dari pemahaman yang belum utuh. COVID belum dikemas seperti virus yang benar-benar mematikan. COVID belum diimani sebagai sebuah bencana yang bisa membuat setiap pasien ataupun setiap korban daripada virus ini mengakibatkan kematian yang berujung pada penguburan secara tak lazim. Hari ini tugas kita kaum muda adalah mensupport semua pihak yang ingin membasmi COVID. Tetapi kita harus ingatkan bahwa COVID-19 bukan sebuah ajang untuk gengsi-gengsian. COVID-19 jangan sampai malah menimbulkan duka daripada cara penanggulangannya. COVID sebagai sebuah virus dan bencana kemanusiaan hari ini sudah dijadikan ladang bisnis oleh beberapa oknum. Kita lihat kejadian antigen suntiknya sudah didaur ulang, dibersihkan, dipakai kembali. Tugasnya memutus mata rantai COVID, tetapi yang digunakan alat bekas untuk memberikan izin kepada masyarakat lainnya untuk terbang ke pesawat sebagai syarat menandakan bahwasanya dia tidak memiliki virus. Tetapi alat yang digunakan untuk pengecekan virus calon penumpang pesawat adalah alat yang sudah dipakai bekas, hanya model dicuci dan dipakai lagi. Kejadian baru-baru ini adalah bentuk daripada pengawasan yang tidak serius, yang semakin menambah daftar buruk penanganan COVID. Bahwa COVID adalah virus yang berbahaya, oke. Tetapi cara pembasmiannya, jika cara ini terus diterapkan, jika cara ini terus kecolongan, bagaimana kita mau memutus mata rantainya? Maka saya katakan, siapa yang sebenarnya tidak beriman kepada COVID-19? Pemerintahkah atau masyarakat luaskah yang tidak beriman ataupun tidak mengimani COVID-19? Ini adalah pertanyaan yang terus-menerus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jika kejadian semacam ini terus ditemui, COVID semakin luas. Sementara di sisi lain, masyarakat tidak percaya COVID. Mau jadi apa bangsa ini? Jika benar COVID memang berbahaya, masyarakat tidak percaya, kemudian tim medis ataupun pihak-pihak terkait yang menyediakan alat-alat untuk meyakini ataupun alat-alat untuk mendeteksi dia bervirus atau tidak, dari alat-alat yang sembrono asal-asalan. Nah, dua faktor ini membuat COVID akan terus merajalela dan menjajah Indonesia. Mungkin kita bisa, kalau India itu tsunami COVID, mungkin kita kiamat COVID-19. Di sini saya akan memperkenalkan apa sebenarnya sih gerakan mengukir perubahan besar. Gerakan mengukir perubahan besar adalah sebuah gerakan anak-anak muda yang berkumpul dalam sebuah kelompok yang kami sebut MPD. Fokus kami adalah bagaimana bonus demografi pada tahun 2035 yang mengharuskan anak-anak muda memiliki SDM yang kuat, serta kematangan visi, keteguhan sikap, dan kemandiran emosional. Karena cara-cara itu dan kiat-kiat tersebutlah yang akan menjadikan Indonesia keluar daripada bonus demografi sebagai pemenang. Bonus demografi adalah kondisi di mana Indonesia sebagai sebuah negara akan mengalami populasi penduduk usia muda produktif yang jumlahnya lebih besar daripada usia-usia yang sudah tidak produktif. Misal usia 8 tahun ke bawah, ini usia 65 tahun ke atas sebagai usia-usia yang sudah tidak produktif secara universal. MPB hadir dengan anggota yang usianya di atas 18 dan 50 tahun ke bawah sebagai solusi dari kebuntuan ini. Karena bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Ketika kita mampu mengeksekusi dan menjadikan anak-anak muda memiliki SDM yang kuat, kita akan menang
melawan bonus demografi. Tetapi catatannya jika bonus demografi tidak mampu kita lawan, saya katakan kena pedang bermata dua, mata yang satu lagi akan menghulus kita, dan bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi. Yang efeknya adalah kita akan kolab dan bangsa ini akan hancur. Karena usia muda produktif pada tahun 2035 yang lebih besar daripada usia-usia yang selebihnya, tetapi tidak memiliki SDM yang kuat, tidak memiliki kematangan fisik, tidak memiliki keteguhan sikap dan kemandirian emosional yang mumpuni, maka kita akan kolab. Kita akan tertinggal, dan perlu disadari bahwa bonus demografi hanya satu kali terjadi di usia negara tersebut. Itulah gerakan menggerak perubahan besar. Mohon doanya kawan-kawan. Kita akan segera melakukan pelantikan. Kita sudah buka rekrutmen, ada sekitar 40 lebih yang mendaftar di Google Form. Kita akan dilantik dan secepatnya kita akan terus bersama-sama anak-anak muda menghimpun pikiran-pikiran segar, karena sejatinya perubahan itu ada di desa dan di pemerintahan. Hari ini MPB akan menjadi lokomotif, kita akan menjadi sentrum gerakan. Mungkin itu sedikit mengantar. Jangan lupa kawan-kawan untuk bergabung, dan informasi ada di kolom di bawah ini. Mungkin itu, kita akan kembali berjumpa di video-video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.